Pada November 2024 lalu, dalam rapat Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dengan tegas mengungkapkan bahwa sistem pertahanan Indonesia telah tertinggal selama 22 tahun. Pernyataan ini tentu memicu diskusi menarik. Lantas, bagaimana strategi Indonesia dalam memperkuat pertahanan, terutama di bawah kepemimpinan seorang pemimpin berlatar belakang militer? Apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Dari sistem pertahanan negara, kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kekuatan pertahanan merupakan elemen krusial dalam menjaga kedaulatan negara. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada para komandan Satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025. Dalam konteks rencana strategis untuk memperkuat pertahanan nasional, hal ini bukan sekadar wacana, tetapi sebuah target yang sangat mungkin direalisasikan. Mengapa demikian? Jika melihat alokasi anggaran pertahanan yang telah disepakati, Kementerian Pertahanan mendapatkan porsi terbesar dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya, yaitu sebesar 165,16 triliun dalam RAPBN 2025. Jumlah ini bahkan mengalami peningkatan dari rancangan awal yang menetapkan angka 155,98 triliun rupiah. Rincian anggaran tersebut mencakup alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar 53,95 triliun, Mabes TNI 11,17 triliun rupiah, serta masing-masing matra TNI Angkatan Darat memperoleh 57 triliun rupiah, TNI Angkatan Laut 24,75 triliun, dan TNI Angkatan Udara 18,28 triliun rupiah. Dengan besarnya alokasi ini, bagaimana langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan modernisasi dan peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia? Untuk TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan bahwa di tahun 2025, TNI Angkatan Darat akan memprioritaskan pengadaan alutsista sesuai dengan kebutuhan operasional terkini, serta memodernisasi sistem persenjataan yang sudah ada. Meski demikian, Wahyu tidak secara rinci mengungkapkan jenis alutsista yang akan dibeli sepanjang tahun tersebut. Namun jika melihat kebijakan yang telah berjalan sepanjang tahun 2024, saat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, program modernisasi alutsista untuk matra darat telah menjadi perhatian utama. Dalam sektor artileri, TNI Angkatan Darat telah mengambil langkah untuk meningkatkan daya tembak strategis, salah satunya dengan menjajaki pengadaan meriam Caesar 155 mm, serta Multi-Launcher Rocket System atau MLRS. Selain itu, ada juga rencana akuisisi Indonesian Tactical Ballistic Missile atau ITBM yang dikembangkan oleh Roketsan, perusahaan pertahanan asal Turki. Sementara itu, untuk TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa modernisasi alutsista akan terus berlanjut. Fokus utama Angkatan Laut adalah memperkuat armada dengan tambahan kapal perang, kapal patroli cepat, dan kapal Angkatan Laut lainnya. Di awal tahun 2025, TNI Angkatan Laut telah menerima 2 unit kapal baru yang diproduksi oleh perusahaan kapal asal Italia, Fincantieri. Kedua kapal tersebut merupakan fregat patroli lepas pantai yang kini resmi bergabung dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Selain itu, 2 fregat merah putih saat ini tengah dalam tahap pembangunan di dalam negeri, sementara fregat ringan buatan Lampung telah resmi diluncurkan. TNI Angkatan Laut juga telah menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki dengan kemungkinan penambahan fregat dari beberapa negara lain di masa mendatang. Untuk kapal induk, wacana pengadaan masih dalam tahap kajian. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa keberadaan kapal induk sangat diperlukan untuk mendukung operasi militer selain perang atau OMSP. Dalam rangka studi banding, ia telah mengunjungi sejumlah negara di Eropa untuk meninjau langsung berbagai model kapal induk yang diproduksi oleh galangan kapal di Italia hingga Turki. Selain itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga menegaskan kunjungan ke kapal induk, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi milik Italia.
Tak hanya itu, ia turut meninjau kapal induk Angkatan Laut Prancis, Charles de Gaulle, yang sempat bersandar di Lombok pada awal Februari 2025. Sementara itu di Matra Udara, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono dalam keterangannya pada akhir Desember 2024 mengonfirmasi bahwa TNI Angkatan Udara akan menerima tambahan alutsista dalam waktu dekat. Perusahaan ini mencakup drone buatan Turki serta proyek kolaborasi antara Indonesia dan Republik Ceko dalam pembuatan radar G400. Di sektor pesawat tempur, TNI Angkatan Udara dijadwalkan menerima T-50I buatan Korean Aerospace Industries yang akan mulai datang di tahun 2025 hingga 2026. Selain itu, pengadaan Rafale, pesawat tempur generasi 4,5 asal Prancis, dipastikan mulai tiba di awal tahun 2026. Tak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga akan menerima tambahan pesawat angkut C-130 Hercules serta 9 unit pesawat kasa tipe 1 dan 2. Pada November 2025, pesawat angkut Airbus A400M dijadwalkan tiba untuk memperkuat armada udara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga telah mendorong percepatan produksi 1 unit pesawat CN-235-220 Military Transport untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut, serta pesawat NC-212I yang diperuntukkan bagi TNI Angkatan Udara. Namun, Kementerian Pertahanan tetap menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penggunaan alutsista buatan dalam negeri. Sejalan dengan itu, Komisi 1 DPR RI juga meminta Kemenhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembelian maupun hibah alutsista dari luar negeri. Tapi, bagaimana jika industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan? Sebagai solusi, pengadaan dari luar negeri harus tetap berpegang pada prinsip tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya, setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus disertai dengan transfer teknologi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri pertahanan nasional. Langkah ini menjadi strategis penting untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam riset teknologi keamanan dan pertahanan. Dengan begitu, penelitian dan inovasi di sektor ini dapat berjalan selaras dengan kebutuhan industri pertahanan nasional. Salah satu gebrakan yang sudah dihasilkan industri dalam negeri adalah pengembangan pesawat angkut militer seperti CN-235-220 dan NC-212I yang kini mulai diminati oleh berbagai negara. Pesawat CN-235-220 hasil kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Kasa Airbus Military dikenal sebagai pesawat yang menawarkan kombinasi ideal antara kapasitas angkut, efisiensi bahan bakar, serta kemampuan operasional di medan yang sulit. Keunggulan utama CN-235-220 terletak pada desainnya yang fleksibel, memungkinkan pesawat ini dikonfigurasi untuk berbagai misi, mulai dari angkutan penumpang, pengiriman kargo, patroli maritim, hingga misi kemanusiaan. Versatilitas ini menjadikannya incaran banyak negara, termasuk Libya, yang berencana menggunakan pesawat ini untuk mendukung operasional industri minyak dan gas mereka. Selain itu, ada NC-212I, pesawat yang mampu membawa hingga 28 penumpang atau 2,8 ton kargo. Dengan desain yang ringkas, NC-212I sangat ideal untuk beroperasi di landasan pendek serta daerah-daerah terpencil yang sulit diakses oleh pesawat berukuran besar. Tak hanya di sektor pesawat angkut, PTDI juga mulai merambah inovasi baru dengan menggandeng perusahaan startup di bidang penelitian dan pengembangan pesawat VTOL, yaitu PT Intercruise Aero Indonesia. Bersama mereka tengah mengembangkan taksi udara Intercruise Sola, yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal menuju transportasi udara modern di Indonesia. Dengan semakin kuatnya industri pertahanan dalam negeri, diharapkan ada sinergi yang lebih erat antara PTDI, PT Pindad, dan PT PAL, sehingga Indonesia dapat semakin mandiri dalam memproduksi alutsista berteknologi tinggi untuk kebutuhan nasional maupun pasar global. Tapi mau tidak mau, modernisasi alutsista harus dilakukan. Salah satu poin yang ditekankan adalah rencana menambah anggaran untuk pertahanan dari produk domestik bruto. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, selama ini anggaran belanja untuk pertahanan masih berkisar 0,7% sampai 0,8%.
Persentase alokasi anggaran 0,8% dari PDB untuk belanja pertahanan Indonesia itu dinilai masih jauh di bawah negara-negara maju. Rata-rata negara-negara luar memiliki anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB nasional mereka. Beberapa anggota ASEAN seperti Malaysia dan Filipina membelanjakan sekitar 1% dari PDB. Sementara Singapura menyumbangkan rata-rata 3% dari PDB nasional mereka untuk keperluan pertahanan. Nah, untuk mencapai setidaknya 1,5% anggaran pertahanan cukup sulit. Sebab, penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5% harus didukung oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil. Meski begitu, Kementerian Pertahanan tidak akan keluar dari target, yakni pengadaan alutsista sampai tahun 2029.